Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ikhwan dan akhwat yang insya Allah dalam rahmat Allah SWT, semoga hari ini antum dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman dan selalu bertakwa kepada Allah SWT. Semoga yang menjawab salam dengan penuh semangat dan lengkap Allah mudahkan dalam menggapai cita-citanya dan dimudahkan dalam menjaga hafalan Al-Qur'annya. Amin. Baik, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Setiap antum tentu sangat mencintai dan menyayangi kedua orang tua yang telah merawat dan membesarkan antum semuanya. Misalkan seorang ibu telah berjasa mengandung antum selama lebih kurang 9 bulan. Kemudian melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Setelah lahir, antum disusui selama 24 bulan. Kemudian siang dan malam, agar antum bisa tidur nyenyak dan sehat, maka seorang ibu harus terjaga atau begadang. Pagi harinya mereka memasak, kemudian mencuci pakaian setiap hari untuk antum pakai. Seorang ayah juga sangat berjasa kepada antum. Mereka mencari nafkah untuk kebutuhan setiap hari, membeli makanan, pakaian, kemudian untuk tempat tinggal. Ia korbankan kebutuhannya agar antum bisa memakan makanan yang sehat. Ia korbankan keinginannya agar antum bisa membeli pakaian baru, bisa sekolah di tempat yang layak. Bahkan ia korbankan tenaga dan pikirannya bekerja dari pagi hingga larut malam. Tak jarang ketika ia pulang bekerja harus keluar rumah kembali untuk mencari obat ketika antum sedang sakit. Ia menanggung lelah dan ia korbankan istirahatnya untuk antum semuanya. Atas semua jasanya tadi, maka sudah selayaknya kita sebagai anak wajib bersyukur. Bagaimana caranya? Bisa dengan mendoakannya, meringankan pekerjaannya dengan bantunya yang kita bisa, kemudian membuat mereka bangga dengan kita, atau merawatnya ketika mereka sedang sakit, atau bahkan ketika kelak mereka sudah tua dan kita mendapati mereka, tentu sudah selayaknya kita merawatnya, membelanya ketika ada orang yang lain yang mau menyakitinya atau berbuat zalim kepada orang tua kita. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, jika kepada orang tua yang sudah banyak berjasa kepada kita di dunia ini dengan segala pengorbanan dan apa yang telah diberikan kepada kita, kita membelanya, kita menyayanginya. Apalagi kepada agama Islam yang telah banyak sekali memberikan jasa kepada kita dan seluruh umat manusia. Apa sih jasanya? Islam memberikan jalan agar manusia, termasuk ustadz dan antum, dapat mengarungi kehidupan di dunia ini dengan selamat dan bahagia. Ia mengajarkan kepada kita mana yang disukai Allah sebagai pencipta kita dan mana yang Allah benci.
hingga akhirnya dengan Islam kita akan mampu memasuki surganya Allah. Sebuah tempat yang indah di mana kita dapat menikmatinya selamanya atau abadi. Tidak pernah mengenal kata mati. Berbeda dengan di dunia ini, di mana usia antum, usia ustadz sangat terbatas. Bahkan perbandingan kehidupan di dunia ini dengan waktu kehidupan akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari, yang sama dengan 500 tahun. Setengah hari 500 tahun. Kalau satu hari berarti 1000 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Maka sangat besar jasa Islam kepada kita, bukan? Bahkan sangat berjasa kepada orang tua yang kita cintai. Sangat berjasa kepada ayah dan ibu kita. Karena atas jasa Islamlah kelak mereka bahagia selamanya di surga. Maka sebagai anak yang mencintai orang tua kita, antum harus membela Islam yang telah berjasa kepada antum dan kedua orang tua kita. Bagaimana cara membelanya? Banyak sekali cara untuk membela Islam. Bisa dengan rajin menghafal Al-Quran, menjalankan sholat dan kewajiban-kewajiban lainnya, sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, dan rajin mendakwahkannya kepada manusia, agar kelak suatu hari Islam dapat kembali menjadi agama yang mampu menjadi rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat sekalian alam, seluruh alam, baik dari bangsa jin, manusia, hewan, tumbuhan, tanah, semuanya mendapatkan keberkahan dari diterapkannya Islam dalam setiap sendi kehidupan. Selain itu, pembelaan kepada Islam dapat kita lakukan ketika ada orang yang mencela atau kelompok orang yang mencoba merusak Islam, baik dengan merusak hukum-hukumnya atau mencoreng nama baiknya. Pembelaan yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah kelak akan dibalas dengan kebaikan Allah di akhirat. Kelak di akhirat, ketika tidak ada yang mampu membela kita, maka Islam akan hadir membela kita. Semua tadi karena di dunia kita membela Islam, maka insya Allah kelak Islam akan datang membela kita. Apakah antum tahu? Ternyata Allah memerintahkan kita untuk membela Islam. Di dalam Al-Quran, surat As-Saff, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam.
telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Quran Surat Shaf ayat 14. Semoga kita menjadi salah satu penolong Islam sebagai bentuk kecintaan kita kepada orang tua kita. Dan kecintaan Allah dan kecintaan kepada Allah SWT. Sehingga kelak kita bisa berkumpul di akhirat, yaitu di surga bersama orang-orang yang kita cintai, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita. Amin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada antum yang hari ini sudah mengikuti pelajaran Shaqofah Islam dengan penuh semangat. Insya Allah tugas pada hari ini atau yang bisa antum kerjakan adalah insya Allah sangat mudah sekali, yaitu Ustadz ingin mengajak antum untuk membuat sebuah tulisan yang kurang lebihnya adalah antum tahu bahwa hari ini banyak orang-orang yang tidak tahu atau bahkan sudah tahu namun sengaja merusak Islam dengan mengatakan bahwa syariat Islam itu tidak cocok untuk bangsa ini, untuk Indonesia. Padahal antum tahu bahwa syariat Islam itu bisa digunakan dimanapun, dalam waktu kapanpun, dari setiap zaman selalu sesuai. Karena Islam diturunkan oleh Zat yang menciptakan manusia. Maka tidak mungkin hukum-hukumnya, aturannya tidak sesuai. Nah, coba uraikan pembelaan antum dalam sebuah tulisan, beberapa paragraf bebas ya, sesuai dengan apa yang antum rasakan dan pikirkan saat untuk melakukan pembelaan tadi. Ya, jadi coba antum buat tulisan atau paragraf yang menunjukkan antum tidak ridho dengan hal tersebut, dengan orang-orang yang mengatakan bahwa syariat Islam itu tidak cocok untuk bangsa Indonesia atau untuk manusia hari ini. Coba antum buat tulisannya bebas sesuai yang antum inginkan, yang menunjukkan bahwa antum membela Islam, membela syariatnya, bahwa Islam itu cocok di setiap zaman, di manapun dan kapanpun. Baik, itu saja dari Ustadz. Semoga antum tetap bersemangat ya, sehingga Allah memberikan antum pemahaman yang baik terhadap agama ini, di mana antum sudah menghafalnya di dalam hadis Rasulullah, khairukum, jadi ketika Allah menghendaki sebuah kaum, maka Allah akan pahamkan dia dalam agamanya. Jadi Allah pahamkan dia agamanya. Paham ini tidak hanya mengetahui tata cara wudhu, sholat dan sebagainya, tapi paham bagaimana melaksanakannya dan paham bagaimana membelanya, memperjuangkannya dan mendakwahkannya. Nah, hari ini antum coba tulislah pembelaan itu yang menunjukkan bahwa antum tidak ridho bahwa syariat Allah dikatakan tidak cocok. Tunjukkan bahwa antum membela agama ini. Semoga itu menjadi amal soleh antum, menjadi pahala luar biasa buat antum semuanya. Nanti silahkan antum ditulis. Setelah itu antum baca. Nah, gitu ya, boleh seperti itu. Ditulis kemudian dibaca, seperti itu ya. Kemudian nanti dikirimkan ke Ustadz Edi. Baik, itu saya dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf.
Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari Ustaz Edi. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan.